Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seri belajar bahasa Inggris dasar. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi tentang objek. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang subjek dan predikat. Nah, kali ini kita bahas tentang objek. Objek itu merupakan bagian dari kalimat yang terkena dampak atau yang terkena aksi dari apa yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Atau dapat dikatakan bahwa objek ini adalah korban dari apa yang dilakukan oleh si subjek. Tidak semua kalimat membutuhkan objek. Namun dengan adanya objek ini, suatu kalimat dapat menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan lebih spesifik. Contohnya kayak kalimat ini, I eat. Kalimat ini udah bisa dipahami tanpa memerlukan objek di dalamnya. Tapi kalau kita ingin lebih spesifik, ini bisa ditambahkan objek. Yaitu contohnya apa yang dimakan oleh saya dalam kalimat ini. Misalnya menjadi I eat bread. Saya makan roti. Jadi objek yang dimakan adalah roti. Jadi yang terkena dampak dari apa yang dilakukan oleh si subjek ini adalah objek. Objek ini dapat berupa orang, benda, tempat, atau sebuah konsep yang menerima tindakan yang dilakukan oleh si subjek dalam sebuah kalimat. Oke, objek ini terbagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan direct object, yaitu objek langsung. Dan yang kedua ada yang disebut dengan indirect object, yaitu objek tidak langsung. Nah, untuk direct object sendiri itu adalah objek yang merujuk pada orang atau benda yang langsung dikenai tindakan oleh si subjek. Nah, direct object ini biasanya selalu berada setelah verb atau kata kerja dalam sebuah kalimat. Kita lihat contohnya. Yang pertama, I eat banana. Saya makan pisang. Nah, di sini pisang adalah sebagai direct object karena dia yang langsung dikenai aksi oleh si subjeknya di sini. Kemudian contoh selanjutnya, they clean the floor. Mereka membersihkan lantai. Di sini floor ini yang menjadi direct object karena floor ini yang dibersihkan oleh mereka. Nah, selanjutnya indirect object. Indirect object adalah objek yang menerima atau menjadi penerima manfaat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek pada objek langsung. Nah, dalam sebuah kalimat, indirect object ini biasanya berada di antara verb dan direct object. Indirect object ini memberikan informasi tentang untuk siapa atau kepada siapa suatu tindakan itu dilakukan. Nah, contohnya, I give you an apple. Saya memberikan kamu sebuah apel. Nah, di sini subjeknya adalah I, predikatnya adalah give, direct objeknya adalah apel. Sedangkan indirect objeknya adalah you. Nah, peran indirect object ini dalam kalimat adalah memberikan informasi tambahan tentang penerima manfaat atau yang menerima tindakan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh si subjek. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang objek. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam informasi yang saya sampaikan. Teman-teman bisa menyampaikan koreksinya di kolom komentar. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.